Kue legendaris yang satu ini peminatnya banyak banget ya teman-teman. Ini rekomen banget untuk dijual di bulan puasa karena modalnya cukup ekonomis dan untungnya berlapis-lapis. Untuk cara buatnya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama kita akan kukus setengah butir kelapa parut. Ini aku udah tambahkan daun pandan dan 1/4 sendok teh garam. Kita akan kukus kurang lebih selama 10-15 menit. Nah ini tadi kelapa parutnya agak beku ya. Jadi aku belum diaduk-aduk, garamnya belum tercampur. Ini aduk dulu sebentar. Setelah tercampur rata kita kukus kembali. Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman, langsung aja kita angkat dan diamkan sampai dingin. Selanjutnya kita akan bikin kuah gula merahnya. Bahan-bahannya sudah aku tuliskan ya teman-teman. Ini gula merahnya aku mix dengan gula aren biar hasilnya lebih wangi dan warnanya juga lebih cantik. Kemudian ini semua akan kita masak sampai si gula jawa atau gula arennya ini mencair. Nah ini gulanya sudah cukup mencair ya teman-teman. Sekarang aku akan tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok makan dan aku tambahkan dengan secukupnya air. Nah ini biar teksturnya lebih mengental ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dan kita tunggu kembali sampai mendidih. Nah ini gulanya sudah mendidih, ini udah cukup ya. Nanti pas diangkat kita saring ya teman-teman biar gulanya lebih bersih. Dan kalau sudah agak dingin gulanya jadi agak mengental, kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan 500 gram ketan putih. Ini udah aku rendam kurang lebih 2 jam atau teman-teman minimal 1 jam ya sudah direndam biar nanti hasil kuenya lebih enak dan pulen. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan diaduk-aduk sampai si garamnya tercampur rata. Kemudian di sini aku udah siapkan secukupnya daun pisang, ini potong sebesar 4 jari kita. Nah ini daun pisangnya kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Untuk cara lengkapnya teman-teman cek videonya dan simak videonya sampai selesai biar hasil membungkusnya rapi seperti yang aku buat. Nah ini aku masukkan 1 atau 1,5 sendok makan ketan ya. Nah ini kita lipat, usahakan tidak ada lubang biar si ketannya tidak keluar ya teman-teman. Nah kemudian kalau sudah rapi seperti ini kita tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasilnya rapi ya teman-teman. Kemudian lanjutkan berulang sampai selesai. Nah kalau teman-teman daun pisangnya agak kecil atau kurang panjang bisa didobel aja ya teman-teman. Hasilnya jadi 26 pieces. Kemudian lanjut masukkan 2 lembar daun pandan pewarna makanan hijau tua atau pasta pandan juga boleh. Kemudian diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata dan kita masukkan semua bahan kuenya ke dalam air. Nah ini pastikan wajan kita cukup besar ya biar terendam semuanya. Di sini aku belum menyalakan api kompornya ya teman-teman. Setelah semuanya masuk baru nanti aku nyalakan api kompornya. Nah ini usahakan terendam, kemudian kita rebus selama 10 menit menggunakan api sedang aja. Nah setelah 10 menit matikan api kompor, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit ini kita tutup kembali dan kita rebus lagi selama 10 menit. Ini metode hemat gas ya teman-teman dan hasil kuenya jadi legit banget, pulen banget ya teman-teman. Nah ini sudah matang, kemudian kita angkat dan ditiriskan. Biarkan sampai dingin baru kita buka lapisan daun pisangnya.
Setelah beberapa saat, ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku buka lapisan daun pisangnya. Nah, ini ada yang aku double 2 ya, karena daun pisangnya agak kecil. Nah, ini teman-teman, dengan metode hemat gas hasilnya kuenya legit banget. Kemudian balurkan ke kelapa yang tadi sudah kita kukus seperti yang ada di video. Lakukan berulang sampai kuenya habis. Nah, ini tampilannya jadinya banyak banget ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau berjualan bisa dikemas dengan mika seperti ini. Ini per pieces teman-teman bisa jual seharga 2.500-an aja. Jadi per mika teman-teman bisa jual 10 ribuan aja, atau bisa disesuaikan dengan modal dan daerah masing-masing ya. Untuk sajian di rumah untuk berbuka puasa ini cocok banget ya. Tinggal kita tata di piring dan kita siram si kuah gula merahnya. Ini sangat enak banget, manis, legit, dan bikin lagi. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.